Bab 661, Matahari Jahat Yao Tian, 2. Nama, Battle Emperor Penulis, Ao Tian Wu Hen. Plus mematikan mengatur ulang. Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan si Ao Yu untuk terbangun dari jurus bertarung Evil Sun Yao Tian itu, dan di matanya, Ziyan memperlihatkan tubuh bagian atas yang sangat indah, duduk di sampingnya, menatapnya dengan mata yang indah. Mengerti, Ziyan tertawa. Bagaimana kau tahu? Si Ao Yu menyingkirkan jurus bertarungnya. Ziyan berkata, kuil Evil Sun dihancurkan tahun itu. Bahkan 8 keluarga kuno kita telah mengirim orang ke tempat ini. Tujuannya adalah untuk menangkap jurus bertarung ini. Oleh karena itu, aku masih memiliki sedikit pemahaman tentang Evil Sun Yao Tian. Jika aku dapat memahaminya, misteri matahari akan memiliki lingkaran cahaya matahari jahat, yang juga merupakan ciri dari Evil Sun Yao Tian. Lingkaran cahaya matahari jahat memiliki kemampuan untuk melindungi penggunanya. Jika kau berlatih hingga batas maksimal, dikatakan bahwa kau dapat menggunakan kekuatan matahari untuk membunuh orang dan yang tak terlihat. Ini sama seperti yang tercatat dalam gulungan. Hanya saja si Ao Yu tahu bahwa sangat sulit untuk mengolah pencapaian besar dari Evil Sun Yao Tian. Ada juga syaratnya, atributnya harus api. Si Ao Yu sudah memutuskan sebelumnya bahwa dia tidak bisa mengolahnya ke level tertinggi. Meski begitu, Sun Yao Tian yang jahat lebih kuat dari kebanyakan skill bertarung yang dikuasai si Ao Yu. Kalau dia daceng, dia bahkan bisa membunuh pergelangan tangan dengan naga gila itu. Kamu, telinga Ziyan bergetar dan dia mendengarkan dengan saksama. Setan kecil itu sudah bangun, cepat bangun, atau dia akan membunuhku jika dia melihatnya. Si Ao Yu tersenyum dan berkata, tidak apa-apa untuk membangunkanku, tapi baiklah, berjanjilah padaku untuk melanjutkannya di malam hari. Di bawah ancaman si Ao Yu yang tak tahu malu, Ziyan tidak punya pilihan selain menyerah. Melangkah keluar dari kabin, si Ao Yu melihat Qin Yuyi berbaring di pagar, memegang pipinya dengan tangannya, dan melihat matahari terbenam yang indah. Hari itu memang siang, gumam si Ao Yu. Dia juga berjalan mendekat, di samping Qin Yuyi, dan Ziyan pergi untuk berkomunikasi dengan Nebula, jadi tentu saja dia tidak ingin Qin Yuyi melihat penampilannya yang cantik seperti cinta musim semi. Iblis besar, kau sungguh nyata. Pipi Qin Yuyi memerah dan menggoda. Apakah aku terlihat seperti seorang pria sejati? Sekarang sudah jarang. Si Ao Yu berdiri dan membuatku terlihat seperti seorang pria sejati. Qin Yuyi memberinya tatapan pucat, dan berkata, aku benar-benar bangun sangat pagi, dan aku telah melatih aura magis yang diberikan adikku Ziyan kepadaku. Haha tersenyum, si Ao Yu berkata, oke, sepertinya kecantikan kecilku tahu cara berlatih dengan giat. Sebelumnya, kau tahu cara bermain, tunggu, apa yang kau bicarakan? Kau memiliki indera kultivasi yang bagus. Petik 2, yah, atributku dapat melatih sinertong hingga 70%. Meskipun tidak dapat mencapai dalam jarak 1000 meter seperti Sister Ziyan, gambar apapun yang ditampilkan, dan masih mungkin dalam jarak 20-30 meter. Kata Qin Yuyi, 20 atau 30 meter. Kamar kami bersebelahan. Kamar itu sangat kecil dan panjangnya hanya 6 atau 7 meter. Jadi, apakah itu berarti Qin Yuyi menonton opera istana musim semi? Satir besar, Qin Yuyi mengulurkan tangan dan memberikan pinggang si Ao Yu daging yang lembut. Sungguh pose yang memalukan. Kamu benar-benar memaksa Ziyan untuk berpose, bukan untuk malu, tetapi juga untuk mengatakan, kamu menginginkan kecantikan ini dan si Sister Yan menunggumu bersama. Kamu bermimpi, satir besar, iblis besar. Wajah tua si Ao Yu memerah, tetapi Qin Yuyi dapat melihat kejahatan yang menggoda itu, seperti apel yang matang, dan tidak dapat menahan detak jantungnya yang cepat, melahirkan keinginan yang kuat untuk menduduki Qin Yuyi. Tampaknya aku merasakan dorongan si Ao Yu, dan tubuh Qin Yuyi jauh sedikit gemetar, dan ada kilatan cahaya menawan yang bersinar di matanya yang indah, dan dia mengambil inisiatif untuk memegang telapak tangan si Ao Yu, membungkuk, dan berbaring di telinga si Ao Yu. Aku berbisik, aku juga berpikir. Si Ao Yu menelan ludah kering. Ia benar-benar terinspirasi oleh godaan Qin Yuyi yang berapi-api. Nizi kecil ini biasanya tampak tahu kenakalan, tetapi begitu ia emosional, ia begitu menggoda. Bum bum bum. Tepat pada saat itu, kapal yang mereka tumpangi tiba-tiba terguncang. Turbulensi kedua orang itu langsung lenyap, sehingga sebuah kapal laut raksasa yang panjangnya hampir 100 meter bergoyang,
kecuali menabrak karang, hanya mungkin untuk menghadapi serangan. Kapal laut itu dikatakan telah menempuh rute ini berkali-kali, dan kemungkinan menabrak karang hampir nol. Satu-satunya kemungkinan adalah serangan. Teriakan keras terdengar. Saya melihat sejumlah besar pelaut dan beberapa nahoda di kapal berkumpul di sisi kapal, melihat keluar, dan seorang lelaki tua berusia sekitar 50 tahun muncul di atas tiang kapal, menghadap ke kapal di sekitarnya. Orang ini bernama Yaluk, yang merupakan manajer kapal yang sebenarnya dan juga kapten. Dikatakan bahwa ia berasal dari keluarga baik-baik di pulau terluar pulau itu. Yah, sosok-sosok besar itu melompat dari dasar laut dan menghantam kapal dengan keras. Xiao Yu dengan jelas melihat bahwa itu adalah hiu pisau yang merupakan salah satu penguasa di laut yang panjangnya sekitar 5 meter. Yang disebut hiu pisau adalah bahwa gigi mereka setajam pisau baja. Baja biasa dapat dengan mudah dipatahkan. Kebanyakan dari mereka setara dengan gudang. Kekuatan kelas apapun tidak kuat, tetapi kuncinya adalah hidup berkelompok. Ini adalah Warcraft sosial yang sangat langka dan kuat di lautan. Kekuatan mereka juga bahwa hampir setiap 10 hiu pedang memiliki hiu pedang kelas pelangi, dan setiap 100 hiu pedang memiliki hiu pedang yang setara dengan kekuatan paling suci. Jika jumlah kelompok hiu pedang mencapai ribuan, bahkan ada hiu pedang yang kekuatannya setara dengan Raja Surgawi. Tidak, itu serangan hiu pedang. Orang-orang sudah siap. Teriakan itu berlanjut, dan seorang pria parubaya yang agung bergegas ke daerah tempat Xiao Yu berada, dan mengeluarkan perintah. Sekaligus, lebih dari 100 pelaut mengambil busur silang dan membidik pisau dan hiu yang melompat keluar dari laut dan menyerang kapal. So, pria parubaya itu berteriak. Sebuah busur silang membuat penahan angin yang kuat, dan itu berubah menjadi anak panah dan melesat. Busur silang itu sangat kuat, dan dapat mengalahkan pertahanan master tingkat tinggi dalam jarak 10 meter, belum lagi bahwa ini hanyalah hiu dengan efektivitas tempur yang setara dengan tingkat tinggi dan pertahanan rendah. Ketika hujan anak panah jatuh, sejumlah besar hiu pedang terbunuh. Darah dan darah tumpah dan mayat hiu hancur, yang membuat marah kepribadian hiu yang haus darah, dan serangan itu gila. Secara bertahap, orang-orang mulai menemukan bahwa dalam 1000 meter dari kaki persegi, semua hiu muncul, dan hiu pedang tersembunyi di bawah air, jumlah itu benar-benar melebihi ribuan. Tetua, perkiraan awal adalah ada lebih dari 3000 hiu pedang. Seorang lelaki tua, berusia sekitar 60 atau 70 tahun, melihat wajah lelaki tua yang bepergian melalui laut sepanjang tahun. Yaluk terbang turun dari tiang kapal. Dia berdiri di depan sisi kapal dan melihat jauh. Yang berdesakan rapat semuanya adalah hiu pedang. Bagaimana ini bisa terjadi? Lebih dari 3000 hiu pedang, bagaimana mereka bisa muncul? Di sini, Warcraft memiliki wilayah untuk diduduki, dan tidak mengizinkan Warcraft lain untuk masuk. Begitu banyak hiu pedang datang, membuat Yaluk sulit untuk mengerti. Hanya ada dua kemungkinan. Satu adalah migrasi hiu pedang, lewat di sini, yang lain adalah target kelompok hiu pedang adalah kita, diarahkan pada sesuatu di kapal kita, jawab lelaki tua itu. Wajah Yaluk sedikit berubah, matanya berkedip, seolah-olah ada sesuatu yang terlintas dalam pikirannya. Xiao Yu dan Qin Yuyi saling melirik. Mereka tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya menunggu dan menonton. Jenis Warcraft maritim semacam ini ditemui untuk pertama kalinya, dan itu membuka mata. Seberapa yakin kamu untuk pergi? Yaluk tenggelam. Ketika lebih dari 3000 hiu berkumpul, pasti ada hiu kekuatan tingkat surga di sini, dan jumlah kelas paling suci seharusnya tidak menjadi minoritas. Dalam pertempuran seperti itu, kemungkinan melarikan diri hampir nol. Kata lelaki tua itu. Dia menggunakan kata melarikan diri. Xiao Yu dengan tajam menangkap secercah keputusasaan di mata lelaki tua itu. Hiu pedang tingkat Uranus, hiu pedang tingkat Uranus. Yaluk bergumam pada dirinya sendiri, yang dilihatnya hanyalah pisau, dan kemudian mengingatkan pada pisau tingkat raja hari itu. Ada sedikit keputusasaan warna ketika orang-orang di kapal putus asa, Xian dan Nebula juga keluar dari kabin dan bergabung dengan Xiao Yu dan Qin Yuyi. Keempatnya berdiri di belakang, menyaksikan perkembangan situasi. Beberapa orang yang pemalu, atau mereka yang belum pernah mengalami hal-hal ini, memiliki kaki yang ketakutan, dan bahkan lebih banyak lagi yang jatuh ke tanah dan menangis. Bahkan Yaluk pun putus asa, dan semua orang bisa membayangkannya. Dari sudut pandang Xiao Yu, wajar untuk melihat bahwa kekuatan Yaluk ini hanyalah bawahan dari kelas yang paling suci. Itu adalah yang terkuat di kapal ini.
Munculnya kelompok hiu pedang seperti seorang master, tidak hanya hiu pedang Raja Surgawi, jumlah yang paling suci juga tidak sedikit. Menurut pendapatku, kelompok hiu pedang bukanlah migrasi. Meskipun hiu pedang haus darah, kapal laut besar jarang menyerang secara aktif, dan target mereka umumnya adalah World of Warcraft. Xian mengerang. Kali ini ada begitu banyak level serangan. Seharusnya ada sesuatu di kapal. Xiaoyu berkata, apa yang membuat hiu pedang begitu ganas? Xian menggelengkan kepalanya. Untuk sementara, mereka tidak dapat memikirkan alasannya. Menyaksikan panah otomatis terus menembak, tetapi jumlah hiu pedang yang ditembak terus berkurang. Jelas, yang terkuat di antara kelompok hiu pedang mendekat, dan ada tabrakan terus-menerus dari hiu pisau di bawah kapal, membuat kapal laut tidak stabil. Turun, berguncang terus-menerus, ada kemungkinan besar untuk ditebas. Penatua, pria besar setengah baya menyeka darah yang terciprat di wajahnya dengan menembak dan membunuh hiu itu. Level pelangi di hiu pedang mendekat, dan semua barisan telah mundur. Panah otomatis kita sulit untuk dilukai. Ketika mereka mencapai mereka, dan hiu-hiu itu mengenai mereka, aku khawatir mereka akan segera tertebas. Yaluk tampak sangat jelek. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa area yang dicakup oleh kelompok hiu pedang lebih dari 1000 meter. Bahkan jika dia memimpin semua master untuk membunuh, kemungkinan untuk keluar hampir nol. Bawa ke Raja Hiu, dan minta dia untuk melepaskan kita. Yaluk berkata dengan suara yang dalam. Kami menembak dan membunuh puluhan hiu pedang. Menurut temperamen hiu pedang, mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Bahkan jika kita menyerahkan apa yang mereka inginkan, mereka akan membunuh kita semua. Orang tua itu berkata dengan getir. Yaluk bersenandung dingin, jika kamu tidak membiarkan kami pergi, aku akan menjatuhkan benda itu. Setelah mendengarkan Yaluk mengatakan ini, beberapa orang menunjukkan keterkejutan, tampaknya takut dengan serangan kelompok hiu pedang yang tidak begitu gesit. Segera pria besar itu mengambil botol kecil dari kabin dan memegangnya di tangannya. Xiaoyu samar-samar melihat ada setetes cairan kuning keemasan di dalam botol transparan itu. Apakah itu darah Raja Hiu kuno dalam legenda? Bisik Xian. Xiaoyu berpikir bahwa ini adalah satu-satunya hal yang dapat membuat hiu pedang begitu gila. Dikatakan bahwa kekaisaran hiu kuno adalah keberadaan tertinggi di lautan. Tidak ada yang tahu kekuatannya, tetapi hanya tahu bahwa ia telah membunuh air. 7 penguasa akhirnya mencapai reputasi kaisar laut, dan darah mereka memadatkan esensi kehidupannya. Menurut legenda, setetes darah dari Sar kuno dapat meregenerasi hiu pedang dan berharap untuk mencapai ranah kaisar perang semu. Berlari melintasi laut, tidak ada saingannya. Jika darah kaisar hiu kuno adalah rahasia terbesar Yaluk, tidak mungkin orang luar mengetahuinya. Bagaimana hiu pisau ini tahu? Xiaoyu bertanya-tanya. Aku khawatir itu ada hubungannya dengan rencana itu. Xian menghela nafas. Xiaoyu mengangguk sedikit, takut memang begitu. Dimanapun itu, selama ada seseorang, konspirasi itu tidak akan ada, dan dia hanya bisa menghela nafas, tidak lagi berbicara, dan melihatnya berubah. Raja Hiu, tolong keluar dan lihat, kata Yaluk keras, memegang botol. Terdengar desisan pelan. Pada titik ini, serangan kelompok hiu pedang berakhir lebih dari 10 meter, dan mereka masih mengepung kapal. Di bawah sinar matahari terbenam, gigi seperti pisau baja di mulut hiu pisau tampak sangat terang, dingin, dan mengerikan. Seekor hiu pedang besar dengan panjang 40 atau 50 meter muncul di permukaan laut. Xiaoyu mengunci gigi hiu pedang itu sekilas. Masing-masing panjangnya lebih dari 1 meter dan sangat tajam. Rasanya seperti bisa dilihat. Putranya menggigit perahu laut. Petik 2. Manusia, serahkan darah kaisar hiu kuno. Raja pedang mengucapkan kata-kata. Warcraft yang telah mencapai tingkat Uranus dapat berbicara. Aku bisa memberikan darah ratu hiu kuno kepadamu, tetapi kamu harus menjanjikan 2 permintaan kepadaku. Jika tidak, aku lebih suka menghancurkannya, dan membaginya denganmu, kamu tidak akan pernah mengharapkannya. Yaluk berkata dengan dingin, kamu mengancamku, teriak Raja Pedang. Begitu marah, air laut melonjak hebat, dan tampaknya kapal itu tertutup oleh laut. Melihat situasi ini, Xiaoyu tertawa diam-diam. Raja Hiu Pisau ini bahkan menggunakan beberapa trik yang mengintimidasi. Itu juga menarik. Bagi Wow untuk memainkan ini berarti, kamu harus mengatakan bahwa ini adalah ancaman, maka aku mengancammu. Yaluk ketampak begitu dingin dan dingin,
hanya setetes darah Kaisar Hiu kuno yang dapat mengubahmu. Kamu harus mengerti bahwa setelah transformasi, kamu adalah harapan mereka yang telah mencapai penguasa ini di laut, dan sekarang kamu paling banyak berada di laut ini, bahkan jika itu adalah kekuatan menengah rendah, kamu harus berpikir jernih, sulit untuk menemukan setetes darah Kaisar Hiu kuno lainnya. Raja Pedang berkata dengan marah, manusia, katakan apa yang kau inginkan. Yaluxen berkata, permintaan pertama, biarkan kami pergi. Tidak masalah. Raja Hiu setuju. Permintaan kedua, katakan padaku, bagaimana kau tahu bahwa ada setetes darah dari kerajaan Hiu kuno di kapalku? Raja Pedang berkata, itu diceritakan oleh seorang pria bernama Hatu. Hato, Yaluk berteriak kaget. Terjadi keributan bahkan di antara yang lain. Itu juga pada saat semua orang terkejut bahwa Raja Hiu tiba-tiba meraung, dan panah air tiba-tiba melesat dari tempat yang jaraknya kurang dari 30 meter dari kapal. Laut, mengenai lengan Yaluk dengan tepat. Oh, panah air menembus lengan Yaluk. Botol itu juga terguncang ke langit. Desis. Raja Hiu menghela napas, hisapan kuat datang, menerbangkan botol ke mulut Raja Hiu, dan kelompok hiu lainnya melancarkan serangan ganas lainnya. Tercela, Yaluk mengutuk, menggoyangkan tangannya dengan pedang. Dia akan membelah botol itu. Panah air melesat keluar dari air lagi, mengalahkan gas pedang, dan hiu pedang besar yang sedikit lebih rendah dari Raja Hiu pedang muncul di permukaan laut. Raja Hiu lainnya, orang tua di sebelah Yaluk berteriak. Hanya ada satu raja per kelompok hiu pedang, tetapi terkadang ada pengecualian, yaitu, ada puluhan ribu kelompok hiu pedang. Tidak hanya ada satu, tetapi dua, atau bahkan lebih, hiu tingkat raja di dalamnya. Ada dua atau lebih Raja Hiu, dan yang terkuat di antara mereka adalah Raja Hiu, dan sisanya mematuhi perintah mereka. Hampir pada saat Raja Hiu muncul, Yaluk dan yang lainnya putus asa. Satu Raja Hiu pedang dapat menyelesaikan semuanya. Oh, tepat ketika semua orang putus asa, sesosok tiba-tiba muncul di udara, meraih botol tembakan terbang yang dihisap dengan kecepatan yang luar biasa. Penembaknya tentu saja Xiao Yu dengan botol di tangan, pertarungan segera berhenti. Semua mata tertuju pada Xiao Yu. Manusia, Raja Hiu pisau di dekat kapal tidak dapat menahan amarahnya. Ia melompat ke langit, tubuh besar muncul di permukaan laut, dengan panjang lebih dari 20 meter. Melihat ini, Raja Hiu pedang di kejauhan tidak dapat menahan amarahnya. Ia secara alami mengerti bahwa jika ia ditelan, maka setetes darah Kaisar Hiu kuno juga akan ditelannya. Tetapi sebelum ia menjadi marah, Xiao Yu melemparkan pukulan backhand di kepala hiu pisau itu. Evil Sun Yaotian, Xiao Yu belum sepenuhnya memahami teknik bertarung ini. Kekuatan seperti apa yang ia miliki dan bagaimana mengerahkan kekuatannya sebanyak mungkin, Xiao Yu tidak tahu. Ia kebetulan membawa Raja Hiu pisau ini untuk bereksperimen. Dengan satu pukulan, dua lubang hitam muncul di tinjunya. Ketika matahari terbenam di barat, tampaknya sangat menyilaukan, dan kekuatan seperti cincin menghantam tinjunya. Oh, Raja Hiu langsung bergidik. Cincin hitam itu menyebar dari kepalan tangan Xiao Yu, dengan cepat membungkus kepala Raja Hiu, dan kemudian dengan cepat menyebar untuk menutupi seluruh tubuh. Boom! Kemudian terdengar suara gemuruh. Kekuatan ini hanya setara dengan tingkat yang lebih rendah dari Raja Hiu pisau kecil dari Raja Surgawi. Semua esensi dari seluruh tubuh darah tiba-tiba menghilang, mengeluarkan teriakan, dan menabrak laut. Dalam sekejap mata, tubuhnya ditangguhkan. Itu satu-satunya hal untuk menjatuhkan darah dan membayar darah seluruh tubuh. Apakah itu sepadan? Xiao Yu tampaknya mengomentari sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Penampilan acuh tak acuh semacam itu menyebabkan keributan di antara para hiu. Itu adalah kekuatan bagian belakang yang jelas lebih kuat dari Raja Hiu yang terbunuh. Raja Hiu Raja dengan kaki yang lebih panjang juga terkejut, dan jelas terkejut dengan tangan Xiao Yu untuk membunuh rekannya. Raungan, sebuah seruan tiba-tiba menggeram dari mulut Han yang setengah baya dan bertubuh besar di atas kapal. Setiap orang yang telah ditekan menunjukkan kegembiraan. Yaluk juga menatap Xiao Yu dengan heran. Awalnya Xiao Yu dan yang lainnya ingin naik ke kapal. Dia hanya menganggapnya sebagai tentara bayaran umum di laut, membunuh binatang laut, tetapi dia tidak menganggapnya serius, tetapi tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yu begitu sombong. Manusia, selama kalian menyerahkan setetes darah Kaisar Hiu kuno itu, aku akan membiarkan kalian pergi. Xiao Yu tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, aku tidak akan.
Menyerah, tetapi aku akan melihat bagaimana kalian bisa membiarkan kami pergi. Manusia, apakah kalian menguji kesabaranku? Teriak Lord Saber. Ya, tantang Xiaoyu, kamu bisa marah. Melihat manusia yang dibencinya begitu sombong, Raja Hiu tidak bisa menahan amarahnya, dan langsung berteriak, lautan hiu tiba-tiba rusuh. Xiaoyu tersenyum tipis dan mengguncang tubuhnya. Karena kecepatannya terlalu cepat, semua orang merasa seolah-olah dia menghilang begitu saja. Ketika dia muncul kembali, dia sudah mencapai puncak Raja Hiu. Raja Pedang berteriak, membuka mulutnya dan menelan Xiaoyu dengan sebotol. Dentang, sentuhan cahaya keemasan tiba-tiba muncul. Pedang itu muncul di tangan Xiaoyu. Dia membalik tangannya dengan ringan, dan pedang itu memancarkan sentuhan cahaya dingin, dan sebilah pisau menjerit dan terbang keluar. Klik, 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 suara retakan datang. Saya melihat bahwa gigi hiu pisau terputus oleh pisau ini dan ada lebih dari 10 gigi. Gigi Raja Hiu sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan pedang yang tertegun, itu benar-benar rapuh, sama sekali tidak setingkat. Hanya dengan satu gerakan, Raja Pedang berteriak ketakutan, dan mundur dengan tajam. Xiaoyu menebas dengan pisau. Oh, Raja Hiu itu terbang ke langit dan melarikan diri. Rekrut kalian anak-anak untuk segera pergi, kalau tidak, aku akan membunuhmu. Xiaoyu terkekeh dingin, dan pedang di tangannya dipotong dengan pisau di kehampaan. Dou Guang lewat, puluhan hiu pedang dipenggal. Kekuatan Raja Hiu Pedang itu adalah raja kelas menengah, dan dia bisa melawan Xiaoyu. Bagaimana hiu pedang bisa menyerang dengan ganas, tetapi pertahanan adalah kelemahan fatal. Di hadapan pedang tajam Xiaoyu, di mana dia bisa bertahan. Mungkin bisa menyerang, tetapi Xiaoyu hanya perlu memukulnya dengan pisau, diperkirakan sudah berakhir. Tidak mau, Raja Pedang mengeluarkan perintah untuk mundur. Kelompok hiu pedang dan hiu yang padat dengan cepat menghilang dari pandangan orang-orang. Xiaoyu menyingkirkan pedang tajam itu, mengambil botol itu, dan kembali ke kapal. Dia disambut dengan sorak-sorai. Semua orang di kapal itu gembira karena bisa lolos dari kematian. Terima kasih atas bantuanmu. Yaluk langsung jatuh. Xiaoyu buru-buru membantunya berdiri. Para tetua sopan, kau boleh membawa kami bersamamu. Ini adalah imbalan kami. Qin Shao, sama sekali tidak. Yaluk melambaikan tangan. Yang disebut Qin Shao adalah nama yang telah disusun Xiaoyu untuk dirinya sendiri, yang disebut Qin Xiao. Masing-masing nama Qin Yuyi, Ziyan, dan Xiaoyu diambil sebagai karakter, yang tujuannya bukan untuk mengungkapkan identitasnya. Kenapa tidak? Xiaoyu tertawa. Darah Kaisar Hiu kuno memang hal yang baik, tetapi baginya, itu tidak berguna. Jika bukan karena kau, kita semua di kapal akan terbunuh di sini, kata Yaluk, malu. Jika memang begitu, aku tidak akan mampu membalas Yaluk 100 kali lipat. Xiaoyu berkata, mengapa para tetua melakukan ini? Hei, sambil mendesah panjang, Jaruk berkata dengan getir, siapa yang kau kenal, Hatu? Xiaoyu menggelengkan kepalanya, seolah-olah tidak ada Hatu di kapal itu. Dia adalah putraku, kata Yaluk. Rao Xiaoyu menduga bahwa dia mungkin memiliki hubungan yang hebat dengan Yaluk, kalau tidak, dia tidak akan begitu terkejut bahwa dia dibawa pergi oleh botol itu, tetapi dia tidak berharap untuk mengkhianatinya. Tidak heran dia melakukannya. Tetesan darah dari Kekaisaran Hiu kuno ini diperoleh secara tidak sengaja, dan kali ini juga merupakan momok yang disebabkan olehnya. Itu adalah apa yang dikatakan putraku. Jika Qin tidak membencinya, ambillah. Kata Yaluk. Xiaoyu juga dapat memahami bahwa setetes darah Kaisar Hiu kuno ini hanya menyakitkan bagi Yaluk. Melihatnya dikhianati oleh putranya. Baiklah, kalau begitu aku akan menerimanya. Xiaoyu tidak lagi menyerah. Darah Kaisar Hiu kuno mengandung esensi Kaisar Hiu kuno, dan cincin luar angkasa tidak dapat diperoleh. Yaluike berkata bahwa Xiaoyu ingin mendapatkan cincin antariksanya. Xiaoyu kemudian tahu mengapa Yaluk tidak membawanya. Dia menyerahkan botol itu kepada Qin Yuyi. Yaluike menuntun Xiaoyu ke dalam kabin. Karena Ziyan, Qin Yuyi, dan Nebula tidak ikut pergi, perahu laut terus melaju dan merayakan pesta itu. Itu juga sebagai ucapan terima kasih kepada Xiaoyu. Dialah yang menjual putra Yaluk, jadi Xiaoyu tidak tinggal terlalu lama, dan segera pergi untuk kembali ke kamarnya. Begitu dia memasuki kamar, dia melihat Ziyan memegang botol itu dengan gembira.
Lihatlah wajah kalian yang tampak bahagia, apakah ada yang bagus? Xiao Yu duduk di antara kedua wanita itu, mengulurkan tangan dan merapikan pohon willow mereka. Qin Yuyi tertawa dan berkata, untungnya, kamu tidak mengembalikan darah Kaisar Hiu kuno itu kepada Yaluk itu. Ini adalah hal baik yang memiliki efek besar pada binatang naga roh. Apa maksudmu? Xiao Yu berkata dengan bodoh. Satu-satunya naga suci kristal memberitahu kita bahwa Kaisar Hiu kuno ini memiliki darah tertentu dari keluarga naga. Jika binatang naga roh menerima esensi darah ini, maka diharapkan akan berevolusi menjadi naga roh sejati. Qin Yuyi berkata dengan gembira. Xiao Yu berkata dengan heran, benarkah? Bisakah suku naga berevolusi dari binatang subnaga? Ini adalah pertama kalinya Xiao Yu mendengarnya, yang agak aneh. Qin Yuyi menepuk pelan lencana pemanggilan, dan suara naga suci kristal pun terdengar. Ada banyak preseden untuk evolusi ras naga. Saat itulah ras naga paling cemerlang. Ini juga alasan mengapa naga memiliki ratusan ucapan. Bawaan adalah keluarga naga, tidak lebih dari 20 spesies. Sisanya adalah spesies baru yang berevolusi dari binatang subnaga. Kudengar Yuyi berkata bahwa sersan gunturmu telah mengembangkan naga suci di atasmu. Sebutkan saja, bagi si Jinsun Wanglong, evolusi dengan binatang Yalong sebenarnya adalah sebuah kebenaran. Xiao Yu tiba-tiba menyadari. Bisakah binatang naga berevolusi? Kata Xiao Yu. Tidak sesederhana itu. Tetapi setetes darah Ratu Hiu kuno ini dapat mengubah fisik naga-naga dan memenuhi syarat untuk ras naga, tetapi bagaimanapun juga itu adalah naga-naga. Jika berevolusi menjadi ras naga, itu adalah naga suci, jadi masih butuh jalan panjang. Pergi, kata naga suci kristal. Ziyan dengan gembira mengambil setetes darah Kaisar Hiu kuno, dan diam-diam meninggalkan kapal, sementara di perairan, untuk membantu binatang naga menyerap setetes darah ini setelah lebih dari 10 hari, kapal laut itu akhirnya mencapai pulau terluar Pulau Skarab. Xiao Yu juga melihat perubahan binatang naga roh setelah menelannya, yaitu, napas keluarga naga lebih berat, napas World of Warcraft menjadi jauh lebih ringan, dan tidak ada perubahan di tempat lain. Skala pulau itu sama besarnya dengan wilayah Kekaisaran Tianluo. Populasinya juga sangat padat, dapat dikatakan bahwa itu adalah kekaisaran maritim. Semuanya didasarkan pada skala kekaisaran. Tidak ada kaisar dan bangsawan, hanya pulau. Tuan, tetua, dan sebagainya. Yang disebut pulau terluar adalah lebih dari selusin pulau besar dan kecil di sekitar pulau itu. Pulau-pulau ini bisa sebesar kerajaan Sherlock, dan bisa berkali-kali lebih besar dari kota utama kelas 1 di atas benua Chiao. Mereka tiba di pulau terluar yang terbesar. Yaluk juga melihat bahwa Xiao Yu dan yang lainnya memiliki kekuatan yang luar biasa, jadi mereka menyimpannya di keluarga mereka. Keluarga Yaluk adalah salah satu dari beberapa keluarga besar di pulau terluar. Secara alami, keluarga ini ada di seluruh orang bijak untuk pulau itu adalah yang sangat lemah, dan itu hanya dapat mendominasi pulau luar. Xiao Yu tinggal di halaman silang. Ada orang khusus yang bertanggung jawab untuk membersihkan dan mengaturnya, dan Yaluk pergi. Dapat dibayangkan bahwa ia harus pergi ke pertemuan dan mengkhianati putranya Hatu. Sepanjang jalan, Xiao Yu juga tahu lebih atau kurang asal-usul Pulau Suci. Dikatakan bahwa pelopor generasi pertama Pulau Skarab memiliki kemampuan khusus dan teknik bertarung langka yang disebut Skarab. Setelah dibudidayakan, ia akan membentuk keberadaan seperti baju besi emas dan pertahanan di sekitar tubuh. Kekuatannya luar biasa, ini juga merupakan tanda unik dari orang-orang di pulau itu. Sejak zaman naga suci kristal, menggunakan kekuatan asli yang tersisa di tubuh binatang Xuanjia Asteris, agar dapat pulih dengan cepat, dengan kekuatan manusia, ia telah menciptakan kultivasi yang lebih mudah, tetapi kekuatannya Xuanjia, yang tidak kalah dengan artefak suci, mendapatkan bantuan dari orang yang kuat di Pulau Seni Suci, dan kekuatannya pulih dengan cepat. Tetapi siapa orang ini? Naga suci kristal gagal mengetahuinya. Tampaknya binatang Xuanjia Asteris juga tahu bahwa naga suci kristal dapat mendeteksi situasinya melalui kekuatan aslinya, jadi ia sengaja menyembunyikan beberapa hal penting. Xuanjiasu, ketika kamu mendengarnya, warna baju besi yang muncul adalah hitam. Qin Yuyi berkata, semua pulau dilatih dengan emas, ini seharusnya tidak sulit ditemukan. Ziyan tertawa, biarkan aku mendengarkan. Di alam 10 raja, hatinya dapat mencapai jangkauan kilometer, dan sekali dilemparkan, semua suara dalam jarak 1 kilometer akan masuk. Tak lama kemudian,
Ziyan berhenti menguping. Apa yang kau temukan? Kata Xiaoyu. Di pulau terpencil ini, hanya ada satu keluarga Doro yang mempraktikkan Xuanjia. Keluarga lain tidak memenuhi syarat untuk mempraktikkan Xiajia atau Xuanjia, dan ada beberapa dari sini yang menjaga keamanan dan ketertiban pulau. Tuan juga mempraktikkan baju besi. Ziyan berkata di sini, berhenti, dan berkata, bahwa Hatu dieksekusi, tetapi sebelum dia meninggal, dia mengatakan bahwa dia dianiaya oleh keluarga Doro, dan aku mendengar jawabannya adalah bahwa Yaluk harus bertahan, dan keluarga mereka tampaknya sangat takut pada keluarga Doro dan tidak berani memprovokasinya. Xiaoyu berkata, kalau begitu, jangan biarkan mereka berkonflik dengan keluarga Doro, mari kita lakukan sendiri. Nah, malam ini, Suster Ziyan belajar banyak tentang keluarga Doro. Karena kematian keluarga Doro, Yaluk dan yang lainnya pasti akan membahasnya. Kami berencana besok. Hari itu, mereka tinggal di rumah sakit Inter. Tidak ada kata-kata semalam. Keesokan paginya, Ziyan memberitahunya beberapa informasi tentang keluarga Doro, dan Xiaoyu hanya tahu bahwa keluarga Doro ternyata adalah hegemon di pulau terluar. Keluarga-keluarga lain sangat takut pada mereka, karena keluarga Doro memiliki hubungan yang dalam dengan para tetua pulau. Jadi, tetua ini kemungkinan besar memiliki hubungan dekat dengan binatang buas Xuanjia Asteris. Xiaoyu berkata pada dirinya sendiri, dia menyentuh dagunya. Jadi, kita akan mengambil inisiatif untuk pergi ke Doro berjalan-jalan di sekitar tempat yang dikuasai keluarga dan melihat apa yang bisa kamu dapatkan. Baiklah, aku juga ingin melihat pemandangan pulau ini. Qin Yui segera setuju. Ketiganya berkata sambil tersenyum, mereka meninggalkan rumah sakit dan pergi keluar. Sebagai sebuah pulau, meskipun telah berevolusi menjadi keberadaan seperti kota, ia masih memiliki banyak karakteristik pulau itu, dan kulit banyak orang tampak gelap karena terkena sinar matahari. Menurut pertanyaan Ziyan tadi malam, mereka berbicara dan tertawa, dan berjalan menuju selatan pulau terluar. Itu adalah area utama yang dikuasai oleh keluarga Doro. Ada sebuah tempat bernama Tebing Wanghai, dan tempat ini juga merupakan tempat wisata yang terkenal di pulau tersebut. Orang-orang dari hampir pulau-pulau terluar atau pulau suci akan datang berkunjung ke sini. Xiaoyu langsung menuju Tebing Wanghai. Berdiri di kejauhan, Anda dapat merasakan turbulensi laut di depan Anda. Ini sama sekali berbeda dari Danau Dewi Tianluo dan Danau Turo Xinyu yang pernah dilihat Xiaoyu. Jika Anda seorang wanita yang lembut di kedua tempat itu, maka ini adalah tempat yang penuh kekerasan. Pria, mereka memiliki perasaan yang sangat berbeda. Kerumunan ada di sini, dan teriakan serta penjualan ada di mana-mana. Xiaoyu, mereka membeli beberapa makanan ringan, datang ke puncak tebing Wanghai, dan memanjat ke puncak tebing. Satu orang harus membayar koin emas, yang dianggap sebagai harga yang mencengangkan. Tebing Wanghai memiliki rentang kaki yang luas dan ada beberapa pavilion. Mereka memasuki salah satu gazebo dan melihat ke laut, tanpa alasan. Dari sini, laut tidak setenang dan sedalam di tempat lain. Itu adalah tempat yang sangat ganas, dan kadang-kadang ada lautan dan ombak yang mengamuk. Itu untuk membentuk semua keajaiban. Begitu spektakuler, Xiaoyu juga menunjukkan kebanggaan yang tak terbatas. Yui tampaknya menjadi pencerahan. Suara rendah Ziyan datang dari telinganya. Xiaoyu melihat ke belakang, dan benar saja, aku melihat Qin Yui memancarkan kejutan ini di antara alisnya, menatap air laut yang luar biasa, matanya bersinar, dan ada lapisan fluktuasi air di tubuhnya. Sepertinya itu menjadi pencerahan. Xiaoyu merasakan hukum pertempuran di tubuh Ziyan dan sedikit mengerti. Dielangkuan adalah salah satu dari 9 teknik bertarung utama di Cloud and Holy Island. Kami hanya menguasai dasar-dasarnya, dan kekuatannya tidak lemah. Jika Yui dapat berkultivasi ke level di Elang Six, kekuatan tempurnya akan meningkat, dan keterampilan pencerahan juga sangat membantu untuk meningkatkan semangat bertarung. Kata Ziyan, dalam hal ini, Xiaoyu tidak tahu apa-apa lagi, tetapi dia memiliki beberapa pencerahan. Setiap pencerahan membuahkan hasil. Secara bertahap, fluktuasi semangat bertarung Qin Yui menjadi semakin intensif, dan secara bertahap bertepatan dengan fluktuasi laut, dan air laut yang mengamuk mulai membentuk gelombang aneh. Fluktuasi ini hampir konsisten dengan dendam Qin Yui. Tianshui Lingsu, mata Xiaoyu berkedip terkejut. Ziyan juga bersemangat dan berkata, itu benar-benar Tianshui Lingsu, Yui harus sepenuhnya terintegrasi dengan Tianshui Lingsu,
maka kecepatan latihannya di masa depan pasti akan meningkat secara eksponensial, dan keterampilan tempur serta mantra berlatih atribut air akan mudah. Tidak ada lagi kesulitan. Mampu memiliki manik-manik roh tidak berarti dapat dikombinasikan dengan sempurna. Hanya dengan kombinasi yang sempurna, peran Lingzu yang sebenarnya dapat dilakukan. Qin Yuyi sekarang melakukan integrasi ini. Pada saat ini, ada suara langkah kaki yang keras di luar, suara kemarahan dan desas-desus yang keras, banyak orang dibombardir. Xiao Yu melihat ke belakang, dan melihat lebih dari selusin pria bertubuh besar mengusir para wisatawan di puncak tebing. Dan seorang pemuda berpakaian indah memegang kipas lipat dan menggoyangkan 3 langkah, 2 mata bunga persik menyapu wanita di tebing yang melihat ke laut, dan akhirnya matanya tertuju pada Xi Yan dan Qin Yuyi. Xiao Yu hanya mendengar orang-orang yang diusir, dan berbisik kepada mereka, dan tahu bahwa bajingan itu adalah putra Ruot, kepala keluarga Doro. Netas awalnya, Xiao Yu datang ke tebing Wang Hai di bawah kendali keluarga Doro, untuk membuat masalah. Sehingga berkonflik dengan keluarga Doro, dan kemudian memeriksa apakah orang-orang dari keluarga Doro mempraktikkan baju besi hitam yang diciptakan oleh binatang asteris baju besi hitam. Ketika Netas tampak marah, Xiao Yu melangkah maju dan menghalangi pandangannya. Pergi, Netas mengutuk. Sebagai putra dari kepala keluarga Doro, di pulau ini, dia selalu mendominasi dan angkuh. Dapat dikatakan bahwa keluarga Doro memiliki reputasi buruk, dan Netas inilah yang berada di tengah-tengah 10 atau 7. Xiao Yu memeluk lengannya dan menatapnya dengan dingin. Tuan Ben menyuruhmu pergi dan tidak mendengar apa-apa. Netas tidak bisa menahan amarah. Tuan Ben membiarkanmu pergi, apakah kamu mendengarnya? Xiao Yu kembali dengan kata-kata aslinya, tetapi provokasi di matanya lebih berarti. Karena itu masalah, tentu saja, kamu dipersilakan. Ketika para preman keluarga Dolo mendengarnya, mereka bergegas. Netas bahkan menunjuk Xiao Yu, mencibir mulutnya, dan dengan arogan berkata, "Nak, beraninya kau berbicara dengan Tuan Ben dengan begitu arogan. Baiklah, Tuan itu Tuan akan memberitahumu. Apa itu Ningyao? Kau tidak main-main denganku, Netas," kata lebih dari selusin penjahat. "Berikan padaku anak laki-laki ini, potong bayinya, lemparkan ke anjing jahat itu dan makanlah, lalu rampok dan gantung di tebing di atas laut agar orang-orang melihatnya," kata Netas. Lebih dari selusin penjahat berteriak pada Xiao Yu. Aktivitas Xiao Yu pasti langsung. "Berikan pada si cantik ini." Qin Yuyi bergegas keluar dari belakang Xiao Yu. Alih-alih menyerang siapapun, dia dengan tenang meninju tangan kanannya ke udara. Oh, sedikit fluktuasi di angkasa. Kemudian kami melihat pembentukan riak, yang digabungkan dengan beberapa cara vitalitas langit dan bumi dan kekuatan air, membentuk lapisan gelombang, menunjukkan bentuk setengah lingkaran, menyebar. Bum 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 bum. 6 gelombang terbentuk dan saling terhubung untuk membentuk serangan berantai, yang lebih kuat dari sekali dan lebih besar dari satu guncangan. Gelombang guncangan pertama menyebabkan lebih dari 10 penjahat jatuh setengahnya, dan gelombang guncangan kedua semuanya tumbang. 4 gelombang guncangan yang tersisa menimpa Netas. Netas ketakutan, dia buru-buru mengganti tangannya di dadanya, dan kemudian melihat seberkas cahaya hitam mengelilinginya, mengembun menjadi satu set baju besi hitam untuk menutupinya. Peng, 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 4 suara teredam. 4 tabrakan menyebabkan Netas menyemprotkan 4 semburan darah, dan baju besi hitam itu hancur berkeping-keping dalam benturan terakhir, tetapi dia tidak dapat memberikan pukulan berat. 30% dari kekuatan dapat memiliki efek ini, yang tidak buruk. Qin Yuyi merasa puas. Ketika Xiao Yu mendengarnya, dia sedikit terkejut. Jika Qin Yuyi memiliki 30% dari kekuatannya, hasil seperti itu akan terjadi, maka kekuatan geng 6 Hexhaus ini mungkin lebih lemah daripada penguasaan keterampilan bertarungnya. As keterampilan bertarung teratas, Netas, yang jatuh ke tanah, tampaknya sulit menerima kenyataan bahwa dia bodoh. Untuk sementara waktu, air matanya mengalir tipis, seolah-olah seorang anak laki-laki besar telah dihina dan berteriak, "Wow, kamu berani memukulku. Kamu menungguku dengan berani. Aku ingin ayahku membunuhmu." Sambil menangis, dia berlari ke bawah dan melihat ke tebing laut. Pada saat ini, tidak peduli siapa itu, dia membeku. "Ini adalah putra dari kepala keluarga Doro?" Xiao Yu bertanya. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas. Keluarga Doro masih memiliki variasi seperti itu, sungguh tidak terduga. "Ayo pergi, kita tidak di sini lagi."
Ayo pergi dan lihat keluarga Doro. Qin Yuyi dan Ziyan segera setuju. Maka mereka bertiga meninggalkan tebing Wang Hai dan melihat lelaki besar itu dari kejauhan. Mereka berlari ke rumah dengan ingus dan air mata tanpa bisa membaca. Dengan cara itu, Xiao Yu terdiam beberapa saat. Qin Yuyi berbisik dengan suara rendah, aku punya anak seperti itu, dan kurasa aku bukan orang normal. Bagaimanapun, ini adalah wilayah yang dikuasai oleh keluarga Doro. Putra kepala keluarga dipukuli di depan umum, yang telah lama mengejutkan para penguasa keluarga Doro, dan tidak menunggu Netas kembali ke kediaman keluarganya. Kepala keluarga Doro, Ruth, telah memimpin puluhan orang. Ayah, kau harus membalas dendam padaku, aku telah dipukuli. Netas jatuh ke pelukan Ruth, seperti anak berusia 6 atau 7 tahun, Wow menangis. Ruth membelai kepala Netas dengan lembut, anakku baik, perlakukan ayahmu untuk membalas dendammu, dan kemudian berikan 2 wanita cantik kepadamu untuk membuatmu bersenang-senang. Benarkah? Netas bertanya, kapan ayah berbohong padamu? Ruth tertawa. Netas bersukacita, ayah adalah yang terbaik, dan aku tahu ayah adalah yang terbaik. Melihat semua yang ada di hadapan mereka, Xiao Yu benar-benar terdiam. Ini hanyalah seorang playboy yang belum dewasa. Melihat sikap Ruth terhadap putranya, Xiao Yu tidak bisa tidak merasa kasihan kepada orang tua di dunia. Bahkan putra yang terbelakang mental seperti itu, bagaimanapun juga, adalah anaknya. Xiao Yu tidak mengejek pikirannya, tetapi mampu menghargai suasana hati Ruth. Dia dulu tidak dapat menumbuhkan semangat juangnya. Apakah ayahnya Xiegan memperlakukan dirinya sendiri seperti ini? Iblis besar, apa yang kamu bicarakan? Qin Yue memeluk Xiao Yu sejenak. Xiao Yu tertawa diam-diam. Dia menghela nafas dengan pintu mana yang dia kirim. Dia melangkah maju dan berhadapan dengan Ruth dan yang lainnya. Orang-orang yang lewat itu melarikan diri dan menonton dari kejauhan. Kedua wanita itu berdiri mengelilinginya. Ketika Netas melihat Ziyan dan Qin Yuyi, sepasang mata persik langsung bersinar, ayah, aku menginginkan mereka, aku ingin kedua wanita ini menemaniku tidur. Kekanak-kanakan tetapi tidak sabaran, bagaimana orang ini bisa tahu ini? Xiao Yu hanya terlintas di benaknya, dan dia terlalu malas untuk mempertimbangkan ini secara mendalam. Tetapi berani berbicara di depannya, Xiao Yu menembak tanpa ragu-ragu. Sentuh, angkat tanganmu dan berikan Netas tamparan keras. Para penggemar di udara menamparkan wajah, atau di hadapan Ruth dan yang lainnya, yaitu, keberanian dan kekuatan perlu dicapai. Xiao Yu menembak, Ruth bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Jejak telapak tangan merah tiba-tiba muncul di pipi kiri Netas. Patriark, aku akan mengajarinya. Ketika seorang pria parubaya yang berdiri di sebelah Rat melihat situasi itu, dia segera menamparkan kudanya dan mengambil inisiatif untuk meminta pertarungan. Dengan Rat mengangguk setuju, pria itu meledak. Dia tidak menggunakan senjata apapun, tetapi malah meninju. Kembali, Qin Yuyi menembak lebih dulu. Dia baru menyadari bahwa lipatan ke-6 lipatan itu ingin sekali mencari seorang master untuk mencobanya. Sebelum melakukan sesuatu pada Netas dan yang lainnya, itu tidak berhasil. Tembakannya adalah heksadron gelombang bertumpuk. Kedua tinju itu bertarung, dan 6 gelombang kejut dengan kekuatan yang berbeda berturut-turut ditransmisikan dari tinju Qin Yuyi. Satu gelombang lebih tinggi dari yang lain, dan gelombang kejut keempat membuat orang itu terlempar ke belakang karena kesakitan. Gelombang kejut kelima juga meledak. Seorang pria berwajah lembut yang berdiri di belakang Ruth melangkah keluar, menghalangi rekannya yang terluka, dan melesat pergi. Dia meninju gelombang kejut kelima dengan satu pukulan. Tetapi tunggu dia melakukan tindakan lain, gelombang kejut ke-6 telah tiba. Oh, kedua pria itu terbang bersama dan jatuh ke kerumunan. Ruth berbisik, kalian adalah geng 6 gelombang, kalian dari Pulau Suci Awan dan Kabut kata, Pulau Suci, dalam awan dan kabut menimbulkan sensasi di lingkungan sekitar. Anda harus tahu bahwa Pulau Seni Suci adalah salah satu kekuatan paling kuat di laut, tetapi semua orang mengerti bahwa pulau-pulau yang diakui dari Pulau Suci dan 1000 hari keberadaan yang kuat lebih rendah daripada Pulau Suci Awan dan Kabut. Terutama setelah kelahiran Putra Pulau Suci. Putra Suci, itu berarti keberadaan yang sangat terpisah yang dapat memimpin kekuatan di wilayah laut menuju kejayaan, yang persis sama. Faktanya, Pulau Awan dan Suci telah menjadi pemimpin semua kekuatan di wilayah laut. Dielangkuan adalah salah satu dari 9 teknik bertarung Pulau Awan dan Kabut.
Mereka yang dapat mempraktikkan 9 keterampilan bertarung terkuat di Pulau Suci Awan dan Kabut semuanya adalah orang-orang dengan identitas yang tidak biasa, dan mereka dapat mempraktikkan lipatan-lipatan hingga heksatogram lipatan ekstrim, dan status mereka tidak dapat diabaikan. Qin Yue sungguh mengejutkan untuk memukul Duo 6 kali lipat. Karena kamu tahu identitas kami, apakah kamu berencana untuk membalaskan dendam putramu? Xiao Yu berkata dengan dingin. Melihat pria dan wanita di depannya, wajah Rude sangat jelek. Putranya dipukuli dengan terang-terangan. Sekarang dia ditampar di depannya, dan kedua orangnya terluka lagi. Jika dia tidak menunjukkannya, orang-orang akan mengatakan bahwa dia menggertak dan takut. Biasanya di pulau itu mendominasi, tetapi orang-orang yang bertemu Pulau Suci di Awan dan Kabut tidak berani menembak, yang benar-benar membuatnya tampak kusam. Tetapi yang membuat Rude sakit kepala adalah identitas Xiao Yu. Jika dia adalah penguasa Pulau Suci Awan dan Kabut, dia tidak terlalu peduli tentang hal itu, tetapi beberapa dari ketiga orang ini dapat melakukan lipatan 6 gelombang, bukti bahwa setidaknya merupakan tokoh penting dari Pulau Suci Awan dan Kabut. Ayah, kamu perlu membalas dendam untukku, teriak Netas. Dia jauh dari kata dewasa dan tidak tahu masalah yang dihadapi Rat sekarang. Dia menjabat lengan Rat dan menangis dan menangis. Itu mengundang tawa dari sekitar. Itu bahkan lebih memalukan bagi Rude. Diam. Qin Yue merasa mual saat melihat seperti apa rupa Netas, dan ingin sekali memompa lusinan mulutnya. Biarkan aku mendengarmu berbicara lagi, dan aku akan merobek mulutmu. Awalnya, Qin Yue mengandalkan kekaisaran Tianluo, yaitu, kaisar harus menghindari 3 poin, siapa peduli apa yang dipikirkan orang lain, dan sifat iblis kecil itu terulang kembali. Rude, yang sedikit ragu-ragu, mengusap wajahnya dan menjadi biru seperti besi. Terlalu banyak intimidasi. Rat kesal. Itu kata yang bagus, itu benar-benar terlalu menipu. Xiao Yu berkata dengan ringan, keluarga Doromu, karena mereka adalah ular tanah, berani datang dengan ide yang tidak tahu malu untuk wanitaku, benar-benar harus membunuh. Ketika Rude mendengarnya, matanya yang tua hendak menatap keluar. Dia mendorong Netas di belakangnya untuk perlindungan, dan dia maju ke depan. Ada banyak orang yang memperhatikan kesibukan keluarga Doro. Melihat situasi ini, mereka terus membujuk. Tentu saja tujuannya adalah berharap kedua belah pihak akan memiliki konflik yang positif. Tuan, Anda juga telah melihat bahwa anak saya belum dewasa. Meskipun itu terjadi karena dia, Anda tidak kehilangan banyak. Sekarang Anda telah mengajarinya, tetapi Anda masih harus mengatakan bahwa saya terlalu menggertak. Apakah itu terlalu berlebihan? Rude tenggelam. Ada apa denganku? Xiao Yu melipat tangannya di dadanya. Tujuannya adalah membuat masalah. Hanya dengan cara ini kita bisa mendapatkan perhatian orang lain. Tentu saja, tujuan sebenarnya adalah untuk menargetkan orang yang bekerja sama dengan binatang buas Xuanjia itu. Saya percaya bahwa selama orang itu waspada, dia tidak akan dikirim secara langsung, tetapi dia juga akan dikirim untuk menonton. Dengan kemampuan Xian untuk mendengarkan seseorang, tidak sulit untuk menemukan seseorang. Kemudian dia dapat mengikuti pohon anggur untuk menemukan orang itu dan mengidentifikasinya. Identitasnya misterius, dan apa yang saya ketahui sekarang hanyalah kesimpulan. Tidak ada bukti sama sekali. Jika itu benar, maka kita harus lebih berhati-hati, agar tidak menjadi jahat dengan Pulau Scarab karena binatang buas Xuanjia Asteris. Kamu, Rude tercengang oleh 6 kata Xiao Yu. Bagaimana dengan menindasmu? Betapa familiarnya kata-kata ini. Dahulu kala, Rude begitu sombong di pulau ini. Ini yang dikatakan semua orang, bahkan jika mereka memiliki beberapa keluarga yang kuat. Sekarang dikirim kembali oleh orang-orang, itu disebut bersendawa. Saya tidak peduli siapa Anda, dari mana Anda berasal, Anda mendengarkan saya dengan jelas, dan sekarang segera minta maaf, bahkan jika hal ini sudah berakhir. Rude berkata dengan dingin, dan dia tidak lagi berbisik dan berteriak dengan marah. Kalau tidak, salahkan keluarga Doro saya karena bersikap kasar. Petik 2. Xiao Yu berkata sambil tersenyum, kalau begitu, silakan. Rude kesal dengan ironi berturut-turut. Ketakutannya terhadap Pulau Suci di Awan dan Kabut juga terlempar ke belakangnya karena dipermalukan oleh publik, dan dia meninju tubuh Xiao Yu. Pukul. Xiao Yu meraih tangan kanannya ke depan. Dia dengan mudah menggenggam pergelangan tangan Rude dan mengerahkan sedikit kekuatan. Semangat juang yang mengalir di lengan Rude langsung runtuh, dan tulang-tulang yang terjepit membuat suara yang tajam.
Xiao Yu menatapnya dengan senyum di wajahnya. Apa? Ruth menjerit kesakitan, berkeringat dari dahinya. Dia berada di tengah-tengah level paling suci, dan bahkan jika dia memiliki keraguan tentang identitas lawannya, dia tidak pernah mencoba yang terbaik, tetapi dia yang bisa mengalahkan Master Pelangi dikalahkan oleh Xiao Yu dengan satu tangan. Lepaskan patriark kita, bebaskan sang patriark. Para anggota keluarga Doro itu berpelukan erat, mengepung Xiao Yu bertiga, satu persatu, keluar dari sarungnya, dengan aura membunuh. Xiao Yu mengerahkan sedikit tenaga. Klik, 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 tulang itu mengeluarkan suara berderak, dan Ruth yang kesakitan menggigil, berkeringat di sekujur tubuhnya, membasahi pakaiannya, menggigit giginya dan menahan. Diamlah mereka, kata Xiao Yu. Diam dan jangan bicara, Ruth gemetar. Melihat situasi ini, para anggota keluarga Doro berani mengatakan apapun, menutup mulut mereka satu persatu, dan mundur 2 atau 3 langkah. Ibu, sambil menelan ludah kering, Ruth berkata, Tuan, Anda, apa yang Anda inginkan? Saya tidak berani, tetapi Anda, bagaimana Anda bermaksud mengungkapkan apa yang telah dilakukan ayah dan anak Anda? Xiao Yu melepaskan pergelangan tangan Ruth. Baginya, Ruth seperti daging di talenan. Tidak ada perlawanan sama sekali. Selama dia bersedia, bahkan jika Ruth melarikan diri sejauh 1000 meter, dia dapat dengan mudah menangkapnya. Saya minta maaf. Ruth juga tidak peduli dengan wajahnya. Sebelum menindas Xiao Yu, ketiganya masih muda dan berpikir bahwa kekuatannya tidak terlalu kuat. Dia sendiri merasakan buah pahit itu, tidak peduli bagaimana orang luar memandangnya, penting untuk menyelamatkan hidupnya. Saya minta maaf atas perilaku anak saya, dan minta maaf atas kecerobohan saya. Mohon maafkan saya. Xiao Yu mengerutkan kening. Hanya itu, Ruth melihatnya sejenak, lalu tiba-tiba menyadari ekspresinya, Tuanku, maafkan saya tidak punya apa-apa. Di tangan saya, bagaimana jika kau mengikutiku ke dalam rumah dan memberimu sesuatu yang menyenangkanmu, bagaimana menurutmu? Baiklah, baiklah, sekarang Patriark Ruth sudah baik hati. Aku tidak akan menyerah. Kata Xiao Yu. Tuan, silakan. Ruth buru-buru memberi isyarat. Xiao Yu melipat tangannya dan melangkah maju. Ruth memimpin jalan. Melihat ini, para penonton tiba-tiba bubar. Selama periode ini, Ziyan mendekati Xiao Yu dan berkata dengan suara yang sangat pelan, hanya seseorang di bawah Ruder yang telah kembali untuk melapor terlebih dahulu. Xiao Yu mengangguk sedikit. Apakah ini akan mengenai rumput? Bisik Ziyan. Ini juga tidak mungkin. Xiao Yu dengan enggan berkata, pertama-tama kita harus memastikan bahwa kita tidak dapat berkonflik dengan Pulau Es Jia. Lagi pula, kemungkinan besar para tetua Es Jia bekerja sama dengan binatang buas Xuan Jia Asteris. Begitu aksinya ditemukan, dia dapat mengambil kesempatan untuk mencari nafkah. Berdasarkan identitasnya, dia dapat mendorong Pulau Sakra ke pihak kita yang bermusuhan. Meskipun pendekatan ini dapat memberi orang alasan, setidaknya kita adalah kesalahan yang benar. Tidak untuk Pulau Es. Ko, pada saat kritis, Nebula harus dapat menjamin bahwa Pulau Es Ko tidak akan memilih untuk menentang kita. Qin Yuyi mendengarkan dan bergumam, ini benar-benar, cerah dan cerah di dalam kediaman keluarga Doro, ada banyak kegembiraan. Xiao Yu sudah senang sebelum dia masuk, dan semua suara masuk. Dia menatap Ziyan untuk pertama kalinya, dan keduanya saling memandang dan tersenyum. Qin Yuyi juga tersenyum. Untuk latihan Sinertong, Qin Yuyi lebih baik daripada Xiao Yu dalam hal ini. Atributnya tidak ingin terburu-buru, jadi dia memiliki sekitar 80%. Mereka semua mendengar beberapa suara napas yang menyedihkan, dan kedua wanita itu dapat melihat para master yang bersembunyi di beberapa tempat. Orang-orang ini menatap mereka dengan telinga terangkat, menunggu perintah. Masih belum menyerah. Xiao Yu berkata dalam hatinya bahwa dia tidak peduli. Awalnya, idenya adalah menyerang secara langsung, dan dia tidak berencana melakukannya secara diam-diam untuk memberi lawan kesempatan melakukannya. Kemudian, ketika dia dan staf inti Pulau Sep, dapat juga dikatakan bahwa dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Berjalan dan berjalan, saat mereka mencapai pintu rumah, Ziyan mengerutkan kening. Seseorang yang tampaknya telah dikirim oleh tetua Pulau Suci telah pergi. Aku akan mengikutinya, Ziyan berbisik. Xiao Yu mengangguk sedikit. Ziyan pergi dengan tenang. Meskipun Ruth ingin mengatakan sesuatu tentang ini, dia melihat bahwa Xiao Yu sama sekali tidak berniat menjelaskannya,
dan hanya bisa menutup mulutnya, tetapi dia memiliki perhitungan lain di dalam hatinya. Xiao Yu juga bergumam dalam hatinya. Karena Ziyan berani mengatakannya, itu bukan sekadar dugaan, tetapi memang harus. Pada saat ini, para tetua pulau, dengan cara ini, juga dapat membuat Ziyan mengambil kesempatan untuk mengeksplorasi beberapa hal yang berguna. Silakan masuk. Ruth tersenyum. Xiao Yu juga tidak sopan. Ketika dia menolak untuk membiarkannya pergi, dia melangkah maju dan meletakkan tangannya di punggungnya, seolah-olah sedang memeriksa, sehingga Qin Yuyi menutup mulutnya dan tertawa. Tetapi wajah keluarga Doro tidak terlalu tampan. Situasinya lebih baik daripada orang-orang. Memasuki ruang tamu, tamu dan tuan rumah duduk. Untuk menunjukkan rasa hormat, Ruth tidak duduk di kursi utama, tetapi duduk di seberang Xiao Yu. Dapat dikatakan bahwa dia cukup rendah hati dan tidak mungkin salah. Tuan, harap tunggu. Saya telah mengirim seseorang untuk mengambil sesuatu. Kata Ruth. Xiao Yu bersandar di kaki Erlang, mulutnya terpojok, dan berkata, cepatlah. Saya sibuk, saya tidak bisa menunda. Ya, kata Ruth, saya hanya tidak tahu siapa namamu. Qin Xiao. Begitu Xiao Yu memikirkan hubungannya dengan Yaluk, dan berdasarkan posisi Ruder di pulau itu, tidak akan sulit untuk menyelidiki jika dia ingin menyelidiki. Jadi dia mengatakan nama palsu yang telah dia susun. Qin si sombong. Qin, Rat bergumam pada dirinya sendiri, langsung terkejut. Aku tidak tahu apa hubungan Qin Sao dengan tetua Qin Yunyun di Pulau Suci. Xiao Yu sudah mempelajari beberapa kondisi dasar Pulau Suci dari Nebula. Tetua Qin ini adalah sosok dengan kekuatan nyata di Pulau Suci Awan dan Kabut. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki bobot yang tinggi dan setara dengan tetua. Dapat dikatakan bahwa kedua tetua memiliki beberapa simpul satu sama lain, tetapi kelahiran Nebula telah memaksa mereka untuk menghilangkan celah di antara mereka. Kerja sama kembali, dan karenanya, status tetua Qin tampak lebih tinggi dan dapat memengaruhi Nebula. Apa yang kamu katakan? Xiao Yu berkata sambil tersenyum, tetapi dia bergumam dalam hatinya, coba tebak, bagaimanapun, aku tidak tahu, dan membuatmu cemas. Ruth benar-benar sakit kepala, melihat penampilan Xiao Yu tampaknya terkait dengan tetua Qin dari Pulau Suci Yunwu, tetapi dia tidak mengakuinya. Melihat Qin Yuyi lagi, dia dapat melakukan heksato gelombang bertumpuk, yang membuatnya lebih cenderung mempercayai Xiao Yu dan Qin dari Pulau Suci Yunwu. Para tetua saling terhubung. Bagaimana Qin Sao bisa datang ke pulau terpencil kita di Scarab? Ruth bertanya dengan santai. Xiao Yu berkata, apakah aku perlu memberitahumu? Dia menepuk meja dengan tangannya. Mayor Ruth, apakah kamu belum mengeluarkan barang-barangmu? Kemarilah. Ruth memberi isyarat ketika dia melihatnya. Aku melihat seorang pelayan cantik membawa kendi kristal dan 2 gelas anggur yang cerah datang dari luar. Xiao Yu dan Qin Yuyi saling memandang, mereka agak kecewa. Awalnya kupikir itu hal yang baik. Sekarang tampaknya ada beberapa minuman. Dalam hal ini, mereka memiliki banyak fantasi di tangan mereka, dan mereka benar-benar tidak memiliki banyak minat. Selain itu, mereka bukan Lin Dongyun, mereka adalah pecandu alkohol. Qin Sao, ini adalah anggur suci roh suci milikku yang hanya pemilik pulau dan para tetua yang berhak meminumnya. Ruth bangkit sendiri, mengambil kendi dan menuangkan anggur. Xiao Yu pernah mendengar Ziyan disebutkan. Satu-satunya hal yang dapat dibandingkan dengan Mi Meng Jiu adalah Miao Ling Jiu Jiu, tetapi fungsinya berbeda. Mi Meng Jiu memiliki fungsi detoksifikasi dan pemulihan cepat semangat juang, sementara Miao Ling Jiu Jiu memiliki fungsi mengubah kualitas fisik tanpa rasa sakit. Membuat kualitas fisik seseorang berubah secara mendasar. Seringkali, para tetua pulau-pulau suci memberikannya kepada keturunan mereka, sehingga mereka dapat mengubah fisik mereka di usia dini, dan kemudian berlatih lebih cepat. Silakan gunakan untuk 2 orang. Ruth meletakkan 2 gelas anggur di depan Xiao Yu dan Qin Yuyi. Xiao Yu menarik napas dan dapat mencium aroma anggur yang samar, yang dapat menjernihkan pikiran yang mengerikan. Dia mengangkat segelas anggur dan berkata, apakah sang patriark mencicipinya? Tanpa menyembunyikan Qin Sao, keluargaku menetapkan bahwa hanya 4 tetua dari calon patriark dan patriark pembantu yang terpilih yang dapat meminumnya di usia muda, sehingga tidak akan menjadi pemborosan anggur suci roh yang luar biasa. Lu Degan tertawa. Dia mengatakan yang sebenarnya, anggur suci roh ajaib memiliki efek yang luar biasa.
Itu bisa menjadi status keluarga Tarotuo. Biayanya banyak untuk mendapatkan botol ini. Minum anggur suci ajaib hanya memiliki efek pertama, tetapi tidak efektif di masa depan. Lebih baik, menyerahkannya kepada generasi mendatang. Saat si Aoyu mengambil gelas, jari kelingking tangan kirinya bergetar lembut. Beracun. Akhirnya, wajah serigala itu terungkap. Si Aoyu bermain dengan gelas anggur tetapi tidak minum, dan tersenyum dan berkata, "Berikan kami barang yang sangat berharga, apakah kamu tidak takut bahwa anggota keluargamu yang lain tidak akan setuju?" Melihat wajah santai si Aoyu, Qin Yuyi juga mengambil gelas anggur, dan dia tidak meminumnya. Bukan karena dia menemukan sesuatu yang salah, tetapi menatap si Aoyu dengan penuh minat, dan ingin melihat apa yang ingin dilakukan si Aoyu. "Tidak," teriak Ruth, "dan kamu harus meminumnya." "Oh, kalau begitu aku tidak keberatan." Si Aoyu tersenyum sambil mendekatkan gelas anggur ke bibirnya, dan Yu Guang melirik sudut matanya untuk melihat hasrat yang terungkap di mata Rat, dan kekejaman hatinya. "Menurutku itu tidak terlalu bagus. Meskipun aku sangat sombong, aku tidak melakukan hal-hal seperti ini yang merugikan keluarga orang lain." Melihat bahwa dia akan minum, tetapi berhenti minum, Ruth memanggil dengan cemas. Dia tidak hanya khawatir si Aoyu tidak akan meminumnya, tetapi juga bahwa si Aoyu akan menemukan bahwa anggur itu beracun, itu akan buruk. Ini dilakukan demi asuransi. Namun, dia melihat bahwa keduanya memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan Pulau Suci Awan dan Kabut. Tunjukkan pada mereka sesuatu yang salah dengan anggur itu, dan itu benar-benar buruk. "Terima kasih, Qin Shao, atas perhatianmu, tetapi kamu tidak perlu khawatir, masih ada beberapa di keluargaku," kata Ruth. Si Aoyu berkata dengan bodoh, "Benarkah? Belum lagi bahwa anggur Roh Kudus hanya dapat diproduksi 1 atau 2 botol per tahun di Pulau Sa." Ruth tertawa, "Itu karena para pendahulu keluargaku memberikan kontribusi besar tahun itu." "Oh, sama-sama," kata si Aoyu. "Sama-sama, sama-sama," Ruth tertawa. Begitu si Aoyu mengulurkan tangan dan menyambar botol itu, kali ini jari dewa pengobatan tidak merespons. "Rupanya, racun itu dioleskan di gelas. Karena kamu punya banyak, berikan padaku." Di depan mulutnya, dituangkan anggur roh suci. Ruth membeku. Anggota keluarga Doro tercengang. Hanya ekspresi kegembiraan Qin Yuyi yang menurutnya hanya lelucon. Dia sengaja memperbaiki Ruth dan para penguasa keluarga Kiduoluo yang disengaja, tetapi tidak mengetahui niat sebenarnya si Aoyu. "Jika Anda berani menggunakan racun, maka saya bahkan lebih kasar." Si Aoyu memang layak menyandang nama iblis besar. Pada saat kritis, semua anggota keluarga Doro patah hati. Itulah harta keluarga mereka. Sebagian besar orang hanya dapat menonton tetapi tidak menggunakannya dalam hidup mereka, tetapi si Aoyu meminumnya hampir setengahnya, lalu dia berseru, "Anggur yang enak. Anggur suci yang luar biasa ini sungguh luar biasa." Setelah minum, anggur masuk ke tenggorokan, terasa seperti garis tenggorokan, sangat luar biasa, mengalir melalui organ dalam, daging, kulit, dan kulit dibersihkan berulang-ulang. "Sayang, ayo, kamu juga bisa minum." Si Aoyu mengambil kendi dan menuangkan sisa anggur suci roh yang luar biasa ke dalam mulut Qin Yuyi. "Baiklah, aku akan mencobanya juga." Qin Yuyi sangat gembira, dia tidak peduli dengan apa yang dirasakan orang lain. Dengan cara ini, dalam anotasi tercengang dari para tuan keluarga Doro, keluarga mereka telah menyimpan anggur roh suci untuk keturunan keluarga selama hampir 100 tahun. Dalam sekejap mata, itu menghilang. Perasaan itu seperti hal-hal yang paling dicintai diambil, tidak nyaman seperti kata-kata. Si Aoyu mengguncangnya dengan keras. Tetes anggur terakhir jatuh ke mulut, dan itu benar-benar kering. Si Aoyu cemberut dan bertanya, "Apakah ada lagi? Anggur ini benar-benar enak, beri aku sedikit lagi." "Tidak ada." Ruth hampir menangis. Meracuni si Aoyu dan Qin Yuyi dengan meracuni dengan anggur, untuk membunuh orang dan membunuh mulut mereka. Tentu saja, untuk meredakan kebencian, saya pikir Ruth telah berada di sini selama beberapa dekade, dan dia telah sangat dipermalukan. Jika dia tidak membalas dendam, dia akan sulit dipecahkan. Aku hanya membenci dalam hatiku, tidak pernah berpikir bahwa sebelum balas dendam, anggur roh suci yang telah ada dalam keluarga selama lebih dari 100 tahun akan diminum. Ini adalah kerugian bagi istri dan pasukannya. Tidakkah kamu mengatakan keluargamu masih memiliki beberapa persediaan? Bagaimana itu bisa hilang? Si Aoyu bertanya.
Wajah Ruth berkedut dan berkata, aku hanya ingin membiarkan Qin Shao mencicipinya, jadi aku baru saja mengatakan itu benar-benar hilang. Ah, Xiao Yu tiba-tiba berdiri. Matriark, apa yang kamu ingin aku lakukan, dan bahkan memberiku semua roh indah keluargamu untuk diminum. Aku benar-benar, sebelumnya, aku tidak akan keberatan, yakinlah, sejak saat itu, aku tidak pernah berpikir itu terjadi. Aku akan memberimu semua anggur suci. Itu kamu. Ruth hampir berteriak. Dia merasa sedih. Xiao Yu menepuk dahinya. Ya, aku sendiri yang meminumnya. Aku benar-benar malu. Jadi, hanya ada 2 cangkir yang tersisa di sini. Aku tidak akan meminumnya. Aku akan mengembalikan semuanya dan aku akan meninggalkan sedikit untukmu. Ayo kita minum dari Qin, bagaimanapun, aku akan tetap meminumnya jika aku menyimpannya. Ruth buru-buru berkata, tetapi ini adalah anggur beracun, tujuannya adalah untuk meracuni Xiao Yu. Jika mereka tidak minum, Ruth benar-benar akan mati. Kamu meminumnya, baiklah, kalian berdua meminumnya. Xiao Yu mengambil 2 gelas Wonderful Spirit, dan semuanya dimasukkan ke mulut Rat yang terbuka, lalu dagu Rat, kedua gelas itu jadi dia menyelinap ke tenggorokannya dan menuangkannya ke perut Ruth. Mata Ruth bulat, dan seluruh pria itu bisu. Butuh beberapa saat bagi Ruder untuk bereaksi. Dia mundur selangkah, mengangkat tangannya ke udara, dan semangat juang di tubuhnya dengan cepat melonjak untuk memaksa anggur beracun keluar. Pada saat ini, Qin Yui juga melihat bahwa itu menjijikkan. Baru saat itulah dia mengerti niat Xiao Yu, dan dia terbang dan menendang perut Luru. Oh, dendam yang baru saja dipindahkan segera runtuh, dan lude sendiri juga dikeluarkan oleh salib Qin Yui, menjatuhkan 5 atau 6 tuan keluarga Doro sekaligus. Ruth sangat malu setelah mendarat. Namun, dia tidak terlalu peduli tentang itu, dia melawan rohnya lagi, dan ingin mengeluarkan anggur beracun. Namun, sudah terlambat. Anggur beracun itu sangat beracun, dan menembus ke dalam organ dalam. Patriark, kepala suku hampir mati. Balas dendam untuk Patriark, bunuh mereka. Para tuan keluarga Doro akhirnya marah, dan mereka mengeluarkan pedang mereka dan membunuh mereka dengan ganas. Pada saat yang sama, auman mereka juga menyebabkan para tuan yang menyerbu masuk. Jumlahnya hampir 100. Semuanya berada di alam tingkat pelangi ke atas, di antara mereka ada beberapa yang paling kuat. 6 gelombang 6. Qin Yui bergerak maju, membidik seorang pria besar yang bergegas ke depan, dan meninju di masa lalu, dada pria besar itu ditinju merah muda. Big Han tiba-tiba terbang keluar. Pada saat yang sama, kekuatan lapisan berfluktuasi, dan gelombang difusi luar menyebar ke semua orang di aula. Dalam seruan itu, 70 atau 80 orang jatuh ke tanah karena kesakitan. 6 gelombang kejut, guncangan berantai, bahkan para master yang mencapai tingkat yang lebih rendah dari level suci tidak dapat menahan, apalagi mereka terluka dan jatuh ke tanah, dan mereka tidak bisa lagi bertarung. Salah satu master paling suci yang tidak terluka berteriak. 10 guru suci yang tersisa mengabaikan suku yang terluka dan terbang ke udara pada saat yang sama. Evil Sun Yaotian, Xiao Yu, seperti Qin Yui, meninju ke udara, tinjunya menghantam kehampaan, tampaknya tidak ada titik fokus, tetapi ada getaran misterius di angkasa. 2 lingkaran hitam muncul, lubang-lubang itu saling tumpang tindih, besar dan kecil, membentuk cincin, yang tampak seperti matahari hitam panas yang menghalangi matahari normal, membentuk lingkaran cahaya. Aura itu tiba-tiba menyebar ke depan. Tiba-tiba, lebih dari selusin master diselimuti lingkaran cahaya. Ah, darahku! Sebuah seruan pertama kali dikeluarkan dari mulut seorang master bawahan dari tingkat paling suci. Kemudian saya melihat lebih dari selusin master yang semuanya menderita semacam kutukan aneh, semuanya memancarkan lapisan kabut hitam. Tetapi hanya mereka yang tahu apa itu kabut hitam, yang sebenarnya adalah kabut darah di tubuh mereka. Evil Sun Yaotian, ini adalah harta karun gerbang kota istana matahari jahat. Bagaimana kamu mendapatkannya? Sebuah suara dingin tiba-tiba datang dari luar. Sesosok tubuh bergegas masuk seperti kilat. Yah, kecepatan pria ini sangat cepat. Dia terus-menerus menembak dan mengenai lebih dari 10 master. Lingkaran hitam pada mereka menghilang dan semuanya jatuh ke tanah. Pada saat ini, orang lain bergegas masuk dari luar. Raja Surgawi, Xiao Yu melihat kekuatan keduanya sekilas.
Orang yang paling maju berada di ranah posisi tengah tingkat Uranus, dan tampaknya berada di ambang terobosan. Kedua orang ini harus menjadi pilar keluarga Doro, dan akhirnya memiliki kekuatan. Jawab pertanyaanku, kata master kelas menengah raja para raja dengan dingin. Xiao Yu mencengkeram kepalanya dengan lengannya dan memiringkan kepalanya, dan berkata, apa yang kamu dan kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menanyaiku? Andalkan saja ini. Master kelas menengah tingkat raja mengepalkan tangan ke leher Xiao Yu, dan kecepatannya sangat cepat, dan dia akan berada di sana dalam sekejap mata. Dentang, Xiao Yu tahu bahwa dia harus bertarung melawan para master tingkat menengah surga. Hanya mengandalkan senjata dan keterampilan bertarung terbaik, yang lain tidak bisa melakukannya, jadi dia tidak ragu untuk segera memulai dengan pedang tajam, sapuan sesuka hati, ada satu cahaya keemasan menyala, dan udara dingin pedang itu memotong wajah pria itu. Tiba-tiba dia bergegas kembali. Berdiri diam, mata pria itu menatap belati Xiao Yu dalam cahaya, dan keserakahan tidak disembunyikan sedikitpun. Aku ingin memesan pisau ini. Pria itu menggeram. Xiao Yu mencibir diam-diam. Hampir semua orang yang melihat pedang para dewa memiliki ide yang sama. Tentu saja, ini juga dipahami dengan baik. Senjata raja sangat langka. Pedang ini juga salah satu yang terbaik di Raja Pedang. Jika tidak, itulah masalahnya. Aku takut, kalian akan kehilangan nyawa kalian karena ini. Xiao Yu berkata dengan dingin, dan dia melirik dingin ke arah orang-orang dari keluarga Doro. Keluarga kecil, berani melakukan sesuatu pada pulau suciku di dalam kabut dan kabut, benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Pada hari itu, master tingkat menengah dari level raja mencibir, bunuh kalian semua dengan kejam. Siapa yang dapat memiliki bukti bahwa kalian sudah mati di sini? Bagaimana dengan pulau suci awan dan kabut, jadi berani bertarung melawan pulau-pulau suci kami? Xiao Yu berkata dengan dingin, kalian benar, bunuh kalian semua, siapa yang bisa bersaksi? Setelah itu, Xiao Yu memimpin. Dalam menghadapi master tingkat menengah Tianwang, dan tidak lagi menggunakan premis membunuh dengan gila dan menghancurkan naga perang, Xiao Yu tidak yakin, dia akan dapat mengalahkannya. Sapuan adalah sapuan. Sinar cahaya berbentuk busur meledak dari pedang ilahi, memancarkan cahaya dingin yang dingin, dan jatuh ke lebih dari selusin Master Suci yang terluka parah oleh matahari jahat. Master Suci ini adalah andalan keluarga Doro. Berani, Master tingkat menengah dari kelas raja itu sangat marah dan memukul punggungnya dengan pukulan. Master lain dari peringkat raja yang lebih rendah adalah tembakan instan, pedang panjang yang tajam menebas Xiao Yu. Pedang yang sangat kasual, tetapi itu adalah inti dari keterampilan bertarung Master Surgawi ini. Di antara pedangnya, dia membentuk momentum yang melihat ke depan dan mengunci Xiao Yu dengan kuat, membuatnya tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Kekuatan yang kuat seperti gunung ombak meledak dengan keras, meletus seketika. Satu pedang membuat master kelas menengah tingkat raja tidak punya waktu untuk mengurusnya, dan Xiao Yu mampu menyerang dengan cara menyeluruh. Jangan khawatir, itu yang disebut tembakan satu kali, siapa yang akan membiarkan kita pergi? Tubuh Xiao Yu berbalik, menghadapi master bawahan keluarga Doro ini, momentumnya tiba-tiba meningkat tajam, seolah-olah itu adalah gunung sihir kuno. Seluruh orang itu mengungkapkan kekuatan yang luar biasa. Pisau pengorbanan di tangannya tampaknya seberat $1.000.000, yang dapat membuka cakrawala baru. Seperti iblis, seperti naga gila. Guntur itu adalah tusukan, dan itu dipotong. Pedang ini juga berisi ledakan kekuatan terkuat Xiao Yu. Kedua pedang itu menyerang dalam posisi terpotong. Kapan? Bilah dan bilah tipis seperti jangkrik bertabrakan bersama, seperti 9 hari guntur, dan suara logam yang memekakkan telinga menghantam langit, dan aula berguncang hebat. Klik, segera setelah itu, pedang panjang yang tajam itu hancur berantakan di bawah pedang. Potongan-potongan puing beterbangan. Zu pedang itu jatuh ke depan tanpa halangan. Jangan, master kelas Uranus berikutnya berteriak ngeri. Dia memberikan serangan habis-habisan dan tidak lagi tertinggal. Dia tidak bisa melarikan diri sama sekali, belum lagi kecepatan pedang yang luar biasa. Kakak kedua, master kelas menengah di level Tianwang tercengang. Dia akan membantu. Kutukan Sirius yang mengambang. Teriak Qin Yui Jiao. Dia telah menyatukan Tiansui Lingzu, dan cahaya dan bayangan Lingzu hari itu muncul di antara alisnya. Sedikit gemetar, tangannya bersilang, dia membuat gerakan aneh, dan mendorong sedikit ke depan. Ini awalnya adalah sebuah pulau,
betapa kayanya unsur air. Seketika, elemen air yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dari segala arah, berkumpul di tangan Qin Yuyi, dan dia dengan lembut mendorong ke depan. Sebuah gelombang muncul seperti gelombang laut, menutupi seluruh aula. Tentu saja, itu terutama di sekitar master tingkat menengah tingkat Raja hari itu, membuatnya merasa terikat. Ketika dia hendak melepaskan diri, seekor serigala yang terdiri dari elemen air muncul dan bergegas pergi. Boom! Master tingkat menengah tingkat Uranus sangat marah, dan semangat juangnya meledak menjadi ledakan. Dewa dan Sirius langsung hancur berkeping-keping. Apa? Teriakan jeritan juga masuk ke telinga master tingkat menengah hari itu. Begitu dia melihatnya, dia melihat bahwa pisau pembunuh Xiaoyu telah dipotong di dada master tingkat bawah hari itu. Semua organ dalam hancur. Raungan. Master tingkat menengah tingkat raja mengangkat kepalanya dan berteriak. Dia sangat marah, rambutnya berkibar terbuka, seluruh tubuhnya sangat keras, dan pakaiannya berderak. Jari-jarinya Xiaoyu dan Qin Yuyi berkata, "Aku ingin kalian mati. Kalau begitu aku akan mencoba jika kau memiliki kemampuan ini." Xiaoyu mencibir. Sikat. Begitu master tingkat menengah payung memutar. Pergelangan tangannya, cincin ruang angkasanya memancarkan kecemerlangan seperti susu, dan kemudian bulu putih muncul di tangannya. Aku melihatnya dengan lembut membelai kekosongan. Napas kehidupan yang kuat keluar, dan kemudian lingkaran cahaya seperti susu tersebar dari bulu-bulu, menutupi semua orang. Aku melihat mereka yang terluka ringan dan segera pulih. Yang paling mencolok adalah Ruth. Dia diracuni oleh Xiaoyu, yang sudah menjadi rambut beracun, dan saat sekarat, kegelapan di wajahnya memudar dengan cepat, bahkan dalam pemulihan. Bulu malaikat, bisik Xiaoyu. Dalam pengetahuan Xiaoyu, hanya bulu malaikat yang memiliki karakteristik terbaik dari kekuatan malaikat segel, dan hanya kekuatan ini yang dapat membuat orang yang sering mati pulih. Malaikat sudah lama pergi, sekarang ada perampok hati, jadi dengan kata lain, keluarga Doro dan perampok hati terhubung. Bagaimana mungkin keluarga kecil seperti keluarga Koloro memenuhi syarat untuk bulu malaikat? Satu-satunya penjelasan diberikan oleh binatang buas Swanjia Asteris. Itu sendiri adalah perampokan hati yang digunakan untuk berurusan dengan naga suci kristal. Oh, bagaimana Xiaoyu bisa mengabadikan master berikutnya dari kelas Raja Surgawi? Dengan pergelangan tangan terbalik, pedang bergetar, dan kekuatan dahsyat keluar. Pria itu langsung hancur. Kekuatan ledakan juga menyebar ke 7 atau 8 master yang langsung terbunuh. Ketika orang mati, bulu malaikat tidak dapat dibangkitkan. Hanya generasi malaikat dan metode lainnya, jadi Xiaoyu berbalik setengah jalan dan membelah pisau ke arah master tingkat menengah hari itu. Menginjak, teriak Qin Yuyi Jiao. Tidak ada air di sini, tetapi di bawah pulau itu ada lautan luas dan air laut yang tak terbatas. Qin Yuyi mengandalkan Tian Sui Lingzu dan daya tarik dendam untuk segera memancing amukan laut yang marah. Peng, 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 tanah meledak, kolom air naik ke langit. Bergegas melintasi aula, para master yang terluka yang belum sepenuhnya pulih terbunuh oleh kolom air. Hanya master yang paling pulih yang nyaris lolos, tetapi Run menyedihkan, dan ada serbuan di bawahnya. Kolom air segera rusak dan mati. Bulu malaikat hanya menyelamatkan tidak lebih dari 30 orang. Hasil ini tidak terduga bagi raja kelas menengah. Dia ingin berhenti, tetapi penganiayaan sepihak Xiaoyu harus berhati-hati, jadi dia menyaksikan para elit keluarga Doro binasa di tangan Qin Yuyi. Kebencian di hatinya bisa dibayangkan. "Aku ingin kamu mati," kata master kelas menengah di tingkat surgawi, dengan marah. Xiaoyu menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semangat juang seluruh tubuhnya, dan mengangkat pedang ajaib. Evil Sun Yaotian, pukulan terkuat, belati emas berubah menjadi hitam di pernis karena cara menampilkan matahari dan langit yang jahat, memancarkan sinar hitam, yang membuat belati menjadi lingkaran matahari hitam. Matahari membakar panas, tanah melonjak, tontonan itu menarik perhatian banyak orang, dan bahkan Yaluk dan yang lainnya yang bergegas oleh berita itu. Sekilas, dia melihat bahwa Xiaoyu akan melakukan sesuatu dengan anggota terkuat dari keluarga Doro. Dia tidak khawatir bahwa dia bukan lawan, tetapi dia menyaksikan Xiaoyu menakut-nakuti Raja-Raja Pisau dan Raja Hiu. Masalahnya adalah latar belakang keluarga Doro. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Keluarga Doro memiliki hubungan dekat dengan para tetua, dan mertua mereka telah 3 generasi. Ini akan menyinggung para tetua. Jika mereka pergi,
keluarga kita tidak akan tahan dengan kemarahan para tetua. Luke memikirkan kengerian tetua itu, wajahnya penuh ketakutan. Namun, dia tidak bisa menghentikannya. Yaluk berbalik dan pergi, dan dia akan mengadakan pertemuan darurat dengan para leluhur dan tetua keluarga untuk mempelajari cara menghadapinya. Xiaoyu tidak tahu tentang kedatangan Yaluk. Dia hanya ingin membunuh yang terkuat dari keluarga Doro dan menghalangi yang lain. Boom! Satu jatuh, langit menjadi gelap, melahap yang terkuat dari keluarga Nadoro. Xiaoyu juga turun dari udara karena dia terlalu banyak mengonsumsi gas. Dia bernapas dengan keras beberapa kali, dan Qin Yuyi dengan cepat datang di belakangnya dan mendukungnya. Ledakan, dentuman, dentuman. Langit meledak dalam kegelapan, dan kekuatan yang dihasilkan mengguncang ke segala arah. Namun, sosok muncul di mata Xiaoyu yang terkejut. Pria itu adalah yang terkuat dari keluarga Doro. Dia tidak mati begitu saja. Bergantung pada seberapa kuat tubuhnya, luka-lukanya tidak terlalu fatal. Bagaimana bisa? Xiaoyu sangat bingung. Menurut teori, berdasarkan kekuatan matahari jahat, bahkan jika dia tidak bisa dibunuh, setidaknya dia bisa dipukul dengan keras. Oh, itu bulu malaikat. Xiaoyu memperhatikan bahwa titik cahaya krem yang sangat terang muncul di tubuh pria itu, dan dia segera mengerti bahwa bulu malaikat dapat membuat orang pulih dari luka-luka mereka. Rupanya, pria ini adalah bulu malaikat dengan bantuannya. Ini bisa membuat Xiaoyu sakit kepala. Orang ini memiliki bulu malaikat. Kecuali dia akan terbunuh dalam satu pukulan, dia bisa bertahan hidup di bawah matahari jahat. Jelas, dia tidak bersemangat untuk menghadapinya. Apa yang harus saya lakukan? Dia sendiri sangat dikonsumsi, dan saya khawatir bahkan 30% dari kekuatannya tidak dapat digunakan. Qin Yuyi tidak dapat bersaing dengannya, dengan ini di tanganmu, kau tidak akan bisa membunuhku. Master tingkat menengah dari level raja itu memiliki senyum masam di wajahnya. Melihat situasi tragis keluarga Doro, dia tidak sabar untuk menghancurkan Xiaoyu menjadi berkeping-keping. Yang lain tidak tahu, bahkan Patriark Rude tidak tahu dengan baik. Sejarah perkembangan keluarga Doro mereka adalah sejarah darah dan air mata. Berapa banyak cobaan dan kesengsaraan yang telah mereka lalui hingga ke titik di mana mereka berada saat ini. Master tingkat menengah Utopia ini mengalaminya secara pribadi. Di level Utopia, dia memperpanjang hidupnya hingga hampir 300 tahun dan melihat pasang surut keluarga Doro. Tanpa diduga, itu hampir sepenuhnya punah hari ini. Kebencian orang ini dapat digambarkan oleh langit, matanya yang dingin mengunci Xiaoyu, dan dia hampir gila, aku ingin kamu mati. Pelan, Xiaoyu dengan cepat melanjutkan semangat dendamnya, sambil menunda waktu sebanyak mungkin. Kamu harus berpikir jernih. Sekarang aku di sini dan semua orang di luar sedang menonton. Jika kamu membunuh kami, bahkan jika kamu membunuh kami, Pulau Suci Awan dan Kabut tidak akan berperang dengan Pulau Suci Pulau, tetapi Pulau Suci Pulau pasti akan membawa seluruh keluarga Doromu untuk dibunuh, dan menenangkan kemarahan Pulau Suci Awan dan Kabut kami, di antara. Ucapan ini membuat tuan kelas menengah yang marah itu tiba-tiba sadar. Dia menoleh ke belakang dan melihat bahwa ada banyak tuan yang melayang di udara mengawasi sekeliling, dan lebih banyak orang berdiri di beberapa gedung tinggi dan menatapnya. Tidak mungkin menyembunyikan Xiaoyu. Kamu mengatakan bahwa kamu berasal dari Pulau Suci Awan dan Kabut, mengapa aku bisa mempercayaimu? Pria itu berkata dengan dingin, apakah kamu mengandalkan tinju lipat dan operasi gelombang yang kamu lakukan? Siapa tahu kalau kamu mencuri. Di sini, kamu baru saja mengusir Sun Yaotian jahat dari kuil matahari jahat yang hancur. Sekarang aku curiga bahwa kamu mencuri keterampilan bertarung Pulau Suci Yunwu dan membunuhmu. Pulau Suci Yunwu seharusnya berterima kasih padaku. Bagaimana mungkin aku merasa terganggu? Dia memang menemukan alasan yang bagus. Xiaoyu ingin berbicara, tetapi pria ini tidak memberinya kesempatan. Setelah keluarga Doro hancur selama 100 tahun, bagaimana mungkin dia tidak membunuh Xiaoyu untuk membalas dendam? Pernyataan sebelumnya hanyalah alasan. Pria ini mengeluarkan pedang panjang dan bergegas membunuhnya. Dia bersedia membunuh Xiaoyu. Raung, Xiaoyu dengan enggan, berteriak keras. Dia memanggil binatang naga. Pada saat yang sama, dia mendorong Qin Yuyi dengan tangannya dan berbisik, aku terjerat dengannya. Kamu melayani manipulator dan menghancurkan bulu malaikat di tangannya, maka kita akan memiliki kesempatan. Qin Yuyi,
yang seharusnya bertarung bersama Xiaoyu, mendengar itu. Ada sebanyak 3 atau 4 metode yang dimiliki Xiaoyu di tangannya yang dapat menciptakan kembali master tingkat menengah dari Raja Surgawi. Kuncinya adalah mengangkat benda penyelamat hidup ini. Qin Yuyi dengan cepat berbalik. Dia adalah iblis kecil yang terkenal dan ahli dalam lelucon. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki hati yang cerdik, hati perih, dan mundur. Dia terbang dan menendang lebih dari 10 master yang terluka ke yang terkuat dari keluarga Doro. Kali ini, kecepatan orang itu menurun tajam. Kerja bagus. Xiaoyu tertawa, dan dia bergegas ke master yang paling terluka. Kematian banyak master dari keluarga Doro sendiri telah membuat upaya 100 tahun keluarga Doro hampir sepenuhnya dibatalkan, dan sisanya adalah harapan. Bagaimana mungkin para master tingkat raja membiarkan mereka terbunuh hari itu? Marah, dia harus mengejar Xiaoyu dan menyerah mengejar Qin Yuyi. Dia bergegas ke masa lalu dengan minuman keras, dan pedang tajam di tangannya berubah menjadi cahaya dingin. Lebih dari selusin master ini memiliki level paling suci dan juga level pelangi. Bagi Xiaoyu, tidak ada ancaman sama sekali. Mereka mengabaikan tembakan mereka. Ketika mereka melihat tembakan si pembunuh, dia berbalik dan bersembunyi di belakang seorang master suci. Apa? Master paling suci itu membuat jiwa ketakutan. Sialan, master level raja bergegas mengeluarkan pedang lain kali ini, mengalahkan cahaya pedang sebelumnya, sehingga master paling suci terlindungi dari tangannya yang beracun. Xiaoyu yang bersembunyi di belakang mengambil kesempatan untuk mengeluarkan sebotol anggur Mimeng dan menghela nafas 2 teguk, merasakan bahwa kehilangan kekuatan dengan cepat pulih, tangan kanannya kembali dengan tangan kanannya. Puff! Pedang suci itu melewati punggung master paling suci, lalu berbalik, menendang, dan menerbangkan orang itu ke master surga. Selamatkan aku! Master suci itu menjerit kesakitan. Master Uranus sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan selain mengeluarkan bulu malaikat dan dengan lembut menebas orang itu. Seberkas cahaya berwarna susu meledak dan mendarat di atas guru suci yang terluka parah. Lukanya juga cepat pulih. Menunggu kesempatan, Qin Yuyi tiba-tiba mendorong tangannya ke langit. Bergelombang, Tianshui Lingzu dan Ametis Lingsui semuanya bergabung dengan kekuatan otak. Boom! Tanah meledak dan kolom air naik ke langit. Kolom air ini hanya setebal 1 meter, tetapi mengandung kekuatan Tianshui Lingzu dan air aneh yang mengerikan seperti Ametis Lingsui. Kombinasi keduanya bahkan lebih kuat. Panggil, Xiaoyu juga tiba-tiba berbalik, membelah dengan seluruh kekuatannya. Keduanya terjepit maju mundur. Mati. Tuan Raja Surga segera mengambil inisiatif dan menyapu dengan pedang backhand, sementara bulu malaikat di tangan kiri sedikit di atas kolom air. Putus. Kolom air segera runtuh, tetapi kecemerlangan ungu meledak dari dalam. Oh, bulu malaikat itu terguncang oleh air roh kecubung ungu dari kendali Tuan Raja Surga, dan Qin Yue mengambil petir untuk meraihnya. Wajah Tuan Surgawi berubah sangat. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Qin Yue memiliki air yang berbeda di tangannya. Akibatnya, sebagian besar kekuatan diteruskan ke Xiaoyu, tetapi Qin Yue berhasil. Kapan? Sebagian besar pedang tajam bertabrakan dengan pedang. Pedang tajam itu terbang ke celah. Ini adalah senjata super sakral, nyaris tidak menghalangi ketajaman pedang tajam, tetapi kekuatan teroris yang terkandung dalam pedang tajam itu juga tiba-tiba meletus. Wow, Xiaoyu segera dijatuhkan oleh darah muncrat Zen. Penderitaan, tingkat Raja Surga tidak ragu untuk membunuh masa lalu. Pada saat ini, dia hanya punya satu ide, yaitu membunuh Xiaoyu, dan yang lainnya mengabaikannya. Konsumsi berlebihan tidak dipulihkan, sekarang telah terpukul lebih keras lagi. Dalam menghadapi pemusnahan skala penuh dari master tingkat raja, Xiaoyu menggertakkan giginya, tetapi dia hanya menggunakan untuk mengungkap identitasnya dan menggunakan teknik seperti cahaya atau listrik. Itu penting, desis, karena pemotongan yang cepat, kecepatan pedang tajam mencapai batasnya. Itu memotong kekosongan dan bergesekan dengan udara. Seorang Mars meledak, menunjukkan kebencian Master Uranus. Xiaoyu menyeringai giginya dan melarikan diri seperti cahaya. Sikat, sebuah lingkaran cahaya susu terbang dari sini. Xiaoyu tidak bisa menahan kegembiraan. Qin Yue mendapatkan bulu malaikat, dia berguling di tanah, dan jatuh ke dalam lingkaran cahaya putih, tetapi dia hanya menyentuh lingkaran cahaya, dan pedang Master Raja Surgawi tiba. Raungan. Di saat kritis, seekor naga bergumam. Binatang naga lahir. Di atas kepalanya,
Tubuh nebula itu terlalu kecil, tetapi mustahil untuk dilihat. Ia hanya bisa merasakan paksaan yang sangat besar dari binatang naga roh, yang telah menyebabkan banyak orang berhamburan ke tanah.